Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di KF Bird Palm Serang, Banten. Kali ini saya akan coba membahas mengenai burung muda hutan. Mungkin sebelum pembahasannya kita lanjut, perlu saya jelaskan juga bahwa apa yang akan saya bahas ini adalah murni asumsi saya pribadi ya. Jadi kalau memang ada ketidaksesuaian atau kesalahan dari apa yang saya bahas, mungkin teman-teman bisa luruskan lah. Bisa kasih tahu saya di komentar ya. Jadi pertanyaan yang sering saya dengar mengenai hal yang menyangkut kepada burung murai muda hutan. Apakah murai hutan itu masih ada? Jawabannya ada, namun tidak sebanyak yang mungkin teman-teman sering lihat di media sosial ya, di iklan-iklan seller itu. Jadi burung sekali datang ratusan, puluhan atau bahkan ratusan ekor. Saya kebetulan berteman di Facebook sama seorang peternak juga yang lumayan hebat lah di bidangnya ya. Beliau namanya Mas Agung Bengkel, orang Jawa namun tinggal di daerah Sumatera ya. Jadi dari postingan-postingannya beliau saya lihat murai original tuh bahorok masih bisa mereka dapat dari hutan ya, namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan saya pun meneliti ataupun menganalisa setiap kali mendatangkan burung hutan, si pemburu ini butuh waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu hanya untuk dapat satu ekor burung gitu ya. Nggak pernah lebih dari satu atau dua ekor burung gitu. Itu pun waktunya akan sangat lama. Nah, bisa saya artikan bahwa murai hutan itu masih ada dan belum punah, karena memang belum dinyatakan punah. Statusnya hanya dilindungi di alamnya ya. Memang sudah sangat sedikit sekali ya, khususnya murai Sumatera. Namun apa yang terjadi di pasaran saat ini, banyak sekali seller-seller yang menjual ataupun mengklaim burung hutan atau ya burung muda hutan gitu ya. Sekali datang bisa puluhan bahkan sampai ratusan ekor. Dan ada juga yang berpendapat bahwa itu bukan murai hutan Sumatera, katanya itu burung impor. Nah, pertanyaannya impor dari mana gitu kan? Karena logisnya kita bicara begini, murai itu burung teritorial, di mana satu ekor pejantan menguasai wilayah gitu ya. Nah, wilayah kekuasaan burung ini artinya tidak terbatas. Itu insting aja ya. Setiap burung murai saat mendengar suara murai lain, dia akan langsung ngajak berantem gitu, posisi fighter, posisi petarung gitu. Nah, makanya menurut saya jangkauan wilayah kekuasaan burung alfa di teritorinya di hutan itu akan sangat jauh sekali wilayahnya. Makanya akan sangat mustahil bisa langsung mendatangkan burung dengan puluhan ataupun sampai ratusan ekor gitu, di hutan manapun, baik di Indonesia ataupun luar negeri. Nah, terus alasan kedua kenapa klaim yang terjadi di pasaran mengenai burung murai hutan ini saya bantah itu bukan burung hutan. Kenapa? Selain dari jumlah ya. Yang pertama, lihat keseragaman usia. Hampir rata-rata burung yang didatangkan, yang diklaim burung hutan itu umurnya sama, paling umur kisaran 8 atau sampai 10 bulan lah, lepas trotol gitu ya. Lepas trotol atau mungkin ada yang sudah 2 kali mabung, lihat dari kondisi ekor juga. Namun ini burung masih muda. Pertanyaannya, burung semuda itu sudah bisa dijaring? Kan saya bingung juga di daerah mana kalau memang betul ada. Nah, makanya menurut saya dengan keseragaman usia dan jumlah yang banyak saat didapat, saya jamin itu bukan burung hutan, baik hutan lokal ataupun hutan impor sekalipun. Yang ketiga, alasannya kerapihan
tampilan burung ya, dalam hal ini mungkin bulu. Coba teman-teman perhatikan, kalau bisa juga agak miris mungkin kalau melihat ada burung seperti apa, kolibri, ciblek, pentet dan lain-lain yang memang betul-betul asli dari alam. Lihat kondisinya saat begitu datang, rata-rata bulunya rusak, minimal ekornya ada yang copot ataupun sayapnya ada yang copot dan lain sebagainya, mungkin karena jaring atau karena pulut dan lain-lain. Tapi dalam kasus murai hutannya, dalam kasus murai hutan, dalam kasus murai yang diklaim hutan, coba teman-teman perhatiin, rata-rata burung datang dalam keadaan mulus gitu. Tapi kan itu mungkin burung impor katanya. Terus ciri-ciri burung impor nih kakinya putih, itu nonsense, itu bullshit kata saya. Sekarang gini deh, ini menurut pengalaman saya dulu 2012 saya main di Kenari ya. Saat Kenari datang itu dari luar ke bandara, dokumen-dokumen impor itu jelas, terus dalam packing yang betul-betul rapi, disegel oleh orang bandara sendiri itu ya. Nah, dalam kasus murai hutan, saya belum pernah melihat ada segel ataupun ada ya yang kayak gitu-gitulah. Jadi yang menyatakan bahwa murai itu diimpor dari luar. Jadi menurut saya ini adalah murai lokal, tapi bukan hutan. Kalau memang itu bukan burung hutan, burung asli hutan, dan juga bukan burung impor, terus itu burung apa? Kalau menurut asumsi saya itu adalah burung ternakan yang diomyok. Maksudnya, jadi begini nih. Di awal saya beternak burung murai ya, khususnya sekitar tahun 2013, saya pernah kedatangan tamu. Waktu itu memang produksi lagi bagus-bagusnya ya. Dan saat itu saya ngejual burung juga agak susah karena di awal karir saya beternak memang belum banyak dikenal, orang lebih mengenal saya di Kenari saat itu. Jadi ketika saya main murai, orang nggak tahu bahwa saya juga ternak murai gitu. Nanti kita flashback ke belakang. Di saat awal saya berkarir itu, saya pernah kedatangan tamu pedagang dari salah satu toko pasar burung yang lumayan besar di Indonesia, adanya di Jakarta. Mereka menawar burung saya dengan harga, waktu itu saya jual tuh di angka 2.000, 1.500 sampai 2.000 lah saat itu ya, sekitar 2013. Waktu itu burung saya ditawar Rp500.000 per ekor, 300 sampai Rp500 per ekor, dalam keadaan baru menetas, berarti sekitar usia 7-8 hari lah, udah mulai bulu jarum. Itu ditawar satu sarang gitu. Jadi kalau misalkan isinya ada 5, isinya ada 3, ya dibayar 1,5 atau 900, tergantung negosiasi, dengan catatan tidak boleh pakai ring. Dan alhamdulillah memang saat itu saya belum sempat menjual karena jual dengan label hutan. Terus apa sih keuntungannya menjual burung dengan label hutan? Yang
Yang pertama mungkin harganya bisa murah dan bisa dijual cepet. Karena kan kalau nggak salah saya pantau di beberapa medsos itu kan range harga itu mulai dari 1.500.000 sampai 2 jutaan lah. Pembeli berharap karena di video sebelumnya saya bahas keistimewaan burung hutan. Burung hutan itu sangat istimewa karena kita bisa dapat isian dari burung itu yang kita tidak bisa dapat di rawatan sendiri gitu. Tapi dalam hal ini mungkin jika teman-teman berharap membeli burung hutan di Ombyokan, benar-benar berharap burung itu betul-betul hutan, mungkin teman-teman salah judul ya, salah jalur, karena itu menurut saya bukan hutan. Alasan apa lagi yang membuat saya yakin bahwa itu burung hutan? Beberapa teman saya pernah membeli burung tersebut, burung dengan label hutan tersebut, dan dalam jangka waktu 1 minggu sudah bisa makan fur, dan yang anehnya lagi sudah bisa ngeriwik bunyi suara kenari. Nah pertanyaannya, hutan mana yang ada kenarinya gitu? Karena pada prinsipnya burung mengeluarkan isian itu berdasarkan rekaman yang dia dapat saat dia kecil. Jadi siapa yang memasterin burung kenari di hutan itu kan nggak ada. Nah, ini semakin mempertegas asumsi saya bahwa burung yang di label hutan itu bukan burung hutan, itu adalah burung murni ternakan yang diomyok kemudian dijual dengan label burung hutan. Nah pertanyaan satu lagi, apakah burung seperti itu masih layak untuk dibeli, masih layak dipelihara, dan masih punya peluang nggak untuk menjadi juara di lapangan? Saya jawab netral saja ya, mungkin ya bagi siapa saja yang mau membeli silahkan aja, tapi kalau berharap membeli burung tersebut dengan angan-angan bahwa teman-teman benar-benar mendapatkan burung original hutan, itu salah. Tapi kalau bisa nggak dipelihara itu bisa saja. Apakah masih bisa juara? Tentu saja masih bisa, hanya mungkin chance atau peluangnya kecil. Kenapa? Karena dari usia dini mereka sudah terbiasa bertatap muka dengan burung murai lainnya. Jadi pada intinya sifat petarung burung murai itu sendiri mungkin berkurang, tapi tidak mustahil. Dalam satu koloni burung itu kan mungkin beda-beda indukan dan beda-beda terah ya. Jadi bisa saja kalau teman-teman lagi hoki dapat burung yang memang betul-betul bagus. Jadi saran bagi teman-teman untuk misalkan ingin membeli burung-burung yang di label hutan itu, apakah masih berani atau worth it atau enggak gitu kan? Ya worth it, apa? Berani-berani aja sih sebetulnya mah, hanya mungkin tujuannya kalau memang untuk jika tujuannya hanya untuk memelihara dan berharap hoki ya silahkan saja ya, kita berdoa saja mudah-mudahan teman-teman hoki ya. Tapi kalau menganggap itu benar-benar murni hutan itu udah salah kan. Jadi kalau memang mau merah aja, tapi harapan kalau betul-betul itu original hutan itu sangat salah. Dan murai impor Malaysia katanya itu mentalnya jelek. Sebetulnya bukan karena impor atau enggak, ini saya bilang tadi tidak ada burung impor gitu kan dengan jumlah banyak seperti itu, nggak mungkin. Secara teritorial wilayah kita Indonesia itu hutannya jauh lebih luas dibanding Malaysia, Thailand ataupun Singapura ya. Makanya hutan di daerah mana yang bisa menghasilkan burung hutan sebanyak itu, burung murai hutan sebanyak itu kan. Jadi tetap saya bersikukuh dengan asumsi saya bahwa itu adalah burung ternakan yang diomyok gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah terlanjur membeli ya dirawat saja lah, mudah-mudahan bisa hoki dan bisa jadi juara enggak, bisa-bisa aja tergantung pola rawatan dan tergantung karakter burung itu sendiri. Mudah-mudahan yang teman beli juga itu benar-benar burung yang punya karakter bagus gitu. Oke, jadi sekali lagi saya minta maaf ya, jika pembahasan saya mengenai burung hutan ini banyak salah dibanding benarnya, namun asumsi saya pribadi mengenai burung klaim hutan itu yang seperti yang saya jelaskan tadi di video. Jadi kembali lagi kepada teman-teman yang memang niat merawat, silahkan rawat sajalah. Karena sebagus apapun murai, sehebat apapun indukannya, akan nol besar jika dirawat dengan asal. Makanya jika teman-teman punya
bisa konsisten merawat dengan maksimal, baik burung bagus ataupun biasa-biasa saja akan jadi maksimal nantinya setelah dirawat gitu loh. Oke, akhir kata mungkin itu saja yang bisa kita bahas di video kali ini. Salahnya mohon dimaafkan, kalau memang ada manfaatnya alhamdulillah, mungkin bisa jadi ilmu juga buat kita semua ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan menonton. Sampai ketemu di video-video lainnya. Salam sukses dari saya, Devi Fajar, di KF Bird Farm Serang, Banten. Dadah.